Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Bu Ani akan menjelaskan tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Mari kita simak. Jika ada persamaan reaksi EA ditambah dengan FB menghasilkan GC dan HD dengan A dan B adalah reaktan, G dan C adalah produk, E, F, G, H adalah koefisien, maka rumus laju reaksinya adalah V sama dengan R. V itu laju reaksi, R juga laju reaksi. Yang kita pakai sekarang adalah R. Maka V sama dengan R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Yang dimasukkan dalam rumus laju reaksi adalah konsentrasi reaktan. Sekali lagi, konsentrasi reaktan, bukan konsentrasi produk. Dengan keterangan sebagai berikut. V sama dengan R itu menunjukkan laju reaksi dengan satuan molar per sekon. K konstanta laju reaksi dengan satuan nanti menurut persamaan laju reaksi yang didapatkan. Sedangkan tanda kurung kurawal A kurung kurawal tutup itu konsentrasi per reaksi A dengan satuan molar, kurung kurawal buka B kurung kurawal tutup itu menunjukkan konsentrasi per reaksi B dengan satuan molar. X adalah orde reaksi terhadap A, Y adalah orde reaksi terhadap B, sedangkan X ditambah Y itu menunjukkan orde reaksi total. Tanda kurung kurawal buka dan tutup ini adalah simbol dari konsentrasi dengan satuan mol per liter yang biasa disingkat dengan M besar. Orde reaksi. Apa tahu orde reaksi itu? Ternyata orde reaksi itu menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Nah, untuk menentukan orde reaksi itu ada dua cara. Yang pertama dari angka koefisien. Artinya, kalau dari angka koefisien itu kita langsung menentukan bahwa orde terhadap suatu reaksi itu diambil dari koefisien reaktan. Nah, ini ada syaratnya, yaitu untuk reaksi yang sederhana atau reaksi elementer atau reaksi yang berlangsung dalam satu tahap. Misalnya, reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan H2. Maka persamaan laju reaksinya R sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2. Karena reaksinya elementer, maka orde reaksi bisa diambilkan dari koefisien H2 yaitu 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Sekali lagi, khusus untuk reaksi elementer. Berikutnya, yang B. Untuk reaksi yang berlangsung beberapa tahap, artinya ada tahapan-tahapan reaksi, misalnya ada reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga, atau bahkan sampai ke reaksi 4-5, maka persamaan laju reaksi itu diambilkan dari reaksi tahap lambat. Sekali lagi, reaksi yang diambil adalah reaksi tahap lambat. Sehingga dari 3 reaksi yang Bu Ani tuliskan ini,
reaksi tahap lambatnya adalah reaksi yang ke-1. Karena reaksi yang ke-1, maka rumus laju reaksinya R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2. Jadi mudah kan anak-anak? Pokoknya kalau ada reaksi yang bertahap-tahap itu silakan ambil rumusan laju reaksi yang digunakan adalah reaksi yang tahap lambat. Penentuan order reaksi yang kedua. Dari data percobaan. Kalau dalam suatu soal ada data percobaan dari tabel laju reaksi, maka carilah data yang sama. Kemudian bandingkan data antar percobaan. Nah, bagaimana kalau tidak ada data yang sama? Jika tidak ada data yang sama atau datanya beda, baru kalian buat persamaan matematisnya. Misalnya, reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan data percobaan sebagai berikut. Bagaimana caranya menentukan order reaksi terhadap A dan B? Kita bahas. Rumusan laju reaksi umum R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Tolong diingat, rumus laju reaksi secara umum adalah R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. A dan B ini tergantung dari reaksi. Kalau reaksinya H2 maka ini H2. Kalau ini O2 maka di sini O2. Jadi A dan B itu tergantung dari reaksi. Untuk menentukan order reaksi terhadap A, itu artinya kita mencari nilai X, maka carilah data konsentrasi B yang sama. Artinya, kalau kita mencari A, maka carilah konsentrasi B yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3. Setelah kalian mencari konsentrasi B yang sama, bandingkan rumusan laju reaksi dari kedua data percobaan tersebut. Boleh R2 per R3 atau dibalik R3 per R2 boleh. Kalau ini Bu Ani gunakan yang R2-nya di atas, R3-nya di bawah, maka R2 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. Ini data yang kedua. Kali konsentrasi B pangkat Y, data yang kedua. Per R3 sama dengan K kali A pangkat X, data yang ketiga, kali B pangkat Y, data yang ketiga. Setelah data dimasukkan, maka ada data yang sama tadi adalah yang B, maka konsentrasi B bagian atas dengan konsentrasi B bagian bawah bisa saling dicoret. Tinggal R2 sama dengan K kali A pangkat X per R3 sama dengan K kali A pangkat X. Setelah angka-angkanya dimasukkan, maka ketemulah nilai X atau order terhadap A. Kemudian untuk menentukan order reaksi terhadap B, itu artinya sama dengan mencari Z, kebalikan dari yang pertama tadi, carilah data konsentrasi A yang sama. Kalau yang dicari B, maka cari A yang sama. Sehingga A yang sama itu percobaan 1 dan 3, tuliskan rumusan laju reaksinya, bandingkan reaksi percobaan 1 dan reaksi pada percobaan ketiga.
Sama, setelah data masukkan, ketemulah orde terhadap B. Nah, yang terakhir, satuan laju atau satuan K itu rumusnya M pangkat 1 min orde total per detik. Misalnya ordenya X1, orde Y 2, maka totalnya itu 3. 1 plus 2 sama dengan 3. Maka satuan K itu sama dengan M pangkat 1 min 3 M pangkat 1 min 3 per detik, sama dengan M pangkat min 2 per detik. Nah, itulah anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahwa untuk mencari orde reaksi itu ada 2 cara. Bisa langsung dari koefisien reaksi dengan syarat reaksinya elementer, atau reaksi yang berlangsung beberapa tahap. Yang kedua, menggunakan data percobaan. Semoga bermanfaat. Bu Ani yakin kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.